Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan nama saya Nabila Wira Harja dari kelas konfigurasi IRP Genap 2022-2023. Di sini saya dari kelompok PTXYZ atau dari Klinik Harmoni akan membuat tutorial mengenai set VPS dan domainnya dari UDU untuk kelompok kami. Di sini sebelum kita mulai, mungkin aku akan sedikit jelasin kelompok kami akan menggunakan DigitalOcean untuk VPS-nya dan domainnya kami sudah membeli dari rumahweb.com. Nah, jadi sebelum dimulai, harap pastikan kalau teman-teman udah buat dulu akun di DigitalOcean atau login pakai Google juga bisa. Nanti setelah kalian login itu bakal disuruh masa payment uh, bisa menggunakan debit card atau credit card yang pakai Visa atau Mastercard dan atau bisa juga menggunakan PayPal. Nah, di sini saya menggunakan debit card. Uh, Lalu selain itu saya juga sudah menyiapkan domain saya. Domain nanti bisa dibeli di rumahweb.com. Di sini rumahweb.com. Hmm, Jadi teman-teman bisa langsung aja beli di sini nanti kayak langsung di sini detail info terus nanti masukin domain apapun ini saya pakai klinik harmoni ya. Jadi nanti tinggal cari dan kita bakal bisa kalian bisa ngecek domainnya dan bisa langsung diarahkan ke paymentnya gitu ya. Di sini kalau misalnya sudah siap maka harusnya dari domainnya tuh udah ada gitu seperti ini gitu ya. Harganya pun bermacam-macam, tidak begitu mahal jika untuk yang .my.id itu hanya 12.000 per tahun kalau tidak salah. Nanti teman-teman bisa cek lagi dan harganya juga bermacam-macam untuk domain-domain lainnya gitu ya. Bisa dipilih saja. Lalu untuk ini juga harganya akan bermacam-macam. Oke, aku akan mulai untuk uh, membuat VPS-nya dulu. Di sini kita bakal uh, create droplet. Jadi mungkin kalau misalnya dimulai dari awal, nanti tampilannya akan seperti ini. Ada namanya first project, terus kita akan create droplets. Dari create droplets di sini, kita bakal pilih regionnya Singapura, terus oke ketik default, lalu untuk kita pakai Ubuntu juga, tapi versionnya kita bisa ganti yang ke 20.04. Lalu untuk droplet type-nya, pilih yang basic saja. Dan CPU option-nya juga pilih yang regular saja. Nah, lalu untuk plan yang mana, di sini sebenarnya bermacam-macam, ada yang $4, $6, $12. Namun untuk penyesuaian kebutuhan, sepertinya saya akan menggunakan yang $6, karena dia menggunakan RAM 1 GB ya. Dibandingkan yang ini sepertinya terlalu kecil. Lalu di sini kita untuk authentication pilih password saja. Ini menggunakan sesuai dengan requirement-nya di sini. Oke, passwordnya sudah saya set dan sudah sesuai dengan ketentuan sehingga harusnya sudah sesuai ya. Lalu untuk bagian ini kita ikuti default, tidak usah pilih apapun. Lalu untuk hostname kita mungkin bisa sesuaikan jadi yes. Lalu bagian lainnya juga sudah terisi. Oke, di sini berarti artinya kita sudah bisa ya. Nanti harusnya sudah aman nih kalau mau ingin create droplet. Oke, mari kita tunggu saja. Nanti akan terbentuk IP-nya di bagian sini.
Setelah beberapa saat, maka IP-nya akan terbentuk dan ini bisa kita copy aja gitu ya. Lalu jika kita klik di sini, hmm, bisa terlihat di sini dan kita bisa. Oke, selanjutnya kita juga bisa buka konsol lewat saat setelah kita klik tadi ada pilihan di sini konsol, lalu kita bisa klik dan akan terbuka konsolnya gitu ya. Nah, nah, konsol ini di sini nanti fungsinya bakal tempat kita buat melakukan instalasi dari Odoo. Oke, kalau aku buka nanti, lalu kita akan baca dulu. Jadi teman-teman bisa buka odoo.com/documentation/16.0 administration install HTML ini. Lalu di sini kita bisa lihat di bagian installing Ubuntu mengenai cara install di Linux. Nah, di sini karena kita pilih Ubuntu ya, jadi kita pakai yang prepare dengan Ubuntu. Nanti kita bakal nge-copy semua yang ini di konsol yang tadi sudah kita buat, yang sudah kita buka. Nah, kalau misalnya teman-teman nemuin masalah, ini juga bisa. Kalau mau pakai putih juga bisa. Putih yang ini, teman-teman juga bisa pakai ini. Tapi kalau misalnya mau pakai konsol, tapi kita bakal coba dulu pakai konsol dulu ya untuk memastikan. Nanti yang perlu dilakukan adalah yang di bagian sini sama yang di bagian repositori saja. Untuk yang lainnya tidak begitu diperlukan sih ya harusnya. Oke, aku akan coba dulu buka lagi konsolnya. Oke, siap dulu kita bakal copy yang untuk menginstal PostgreSQL-nya. Oke, ini terbentuk. Tapi saja, bentar. Oke, ternyata ah, ada error ya. Di sini ada tulisan kita disuruh apt strip get update. Oke, kita bakal coba. Oke, kita coba lagi yang instan ini. Semoga bisa. Oke, bisa. Karena sudah progress ya. Udah tulisan kalau sukses dan sudah selesai juga, maka kita bisa lanjutkan untuk salin unduhnya di sini. Kita bakal copy aja. Ada 3 line di sini, kita copy aja semuanya. Ah, ini satu persatu ya. Oke, sudah. Yang kedua, yang echo. Oke, pastikan juga versionnya udah benar 16. Kita enter lagi. Udah. Yang terakhir, sudah PT. Lanjutkan aja. Ya,
Setelah beberapa saat, tadi juga sudah saya jeda, maka prosesnya berhasil. Jika misalnya sudah selesai itu bakal ya udah bakal keluar aja dan bakal muncul seperti ini tampilannya. Hmm, oke. Uh, Mari kita karena udah selesai ya, kita mungkin bisa coba nih buka aja. Ini tadi kita copy, kita copy terus kita buka apakah ujungnya terbuka ya? 89 deh. Oke, di sini sukses ya teman-teman. Berarti artinya wudhunya sudah berhasil untuk kita sudah berhasil VPS-nya gitu ya. Selanjutnya kita bakal uh, pasangkan domain ke sininya. Maka kita bisa balik ke sini ya, ke yang tadi domain yang kita beli. Terus ada beberapa hal yang harus kita cek gitu ya. Misalnya kita buka manage di sini bakal banyak. Uh, Oke, di sini coba kita buka ke networking. Ada beberapa hal yang harus kita lihat ya. Ada di sini ada domain, kayak domainnya yang akan kita masukin ke sana ya. Oke, mungkin kita langsung ke domain aja. Terus tapi ada mengenai oke, droplets. Eh, publish. Sorry, droplets. Kita bakal pergi ke manage dulu. Ke networking. Kalau kita ke domain, dari domain kita bakal nge-enter ini domainnya kan gitu ya. Oke, namun sebelum kita mulai masukin domain di sini, mungkin ada baiknya kita pergi dulu uh, kembali ke domain kita dan ada beberapa hal yang harus kita setting ya teman-teman. Kita klik di sini untuk manage-nya. Ya. Di sini bisa pergi ke uh, DNS management. Ada beberapa hal yang harus kita setting sih ya. Di sini ada name server yang harus nanti kita ganti ke DigitalOcean, lalu DNS management ya. Ini bakal kita klik dulu start di sini. Berikut tampilan setelah berhasil ya. Dari selanjutnya kita harus pergi ke register log. Di sini masih disable ya. Maka kita harus enable dulu. Oke, dia sudah enable. Eh, Selanjutnya adalah kita akan mengeset domain yang tadi sudah kita mau set ya. Kita akan coba kita balik lagi ke overview untuk kita copy dulu domain di sini biar bisa kita masukin di situ ocean-nya. Oke, terus kita first project ya kita pakai first project karena cuma ada satu jadi nggak perlu saya pilih lagi lalu kita add domain beberapa saat dan akan kita masukkan hostname-nya apa gitu ya. Hostname-nya kita bisa pilih yang pertama itu di www lalu oke itu kalau udah sesuai untuk itu detailnya kita bisa ikuti yang default saja lalu untuk IP-nya kita pilih satu ya, kita cuma punya satu jadi nggak perlu terlalu memilih juga ya lalu ini kita pakai yang A aja kita create record di sini
Oke, masuk. Lalu bertambah kita akan tambahkan yang bintang. Ini oke. Eh, iti enter TTL-nya juga udah. Lalu kita create record lagi. Oke, nah setelah kita sudah masukkan yang ini, nanti kita bakal ngeset ini juga. Kan kita punya ya tadi yang di name server. Name server ini bakal kita sesuaikan sama yang ada di sini nih. Karena di sini kan kita ada namanya pakai Digital Ocean ya gitu. Jadi kita akan copy saja dan berarti ada tiga si name server ini ya yang harus di sini. Replace saja. Keempat bisa dihapus saja. Oke, bisa kita langsung change name server. Sorry. Saya kayak ganti dulu ya. Nah, tadi lupa diklik, jadi kita bakal ulangi lagi. Pastikan dulu ya, kita udah get yang use custom. Hmm, sudah di custom, kita klik change name server. Oh, oke, oke. Kita harus pergi dulu berarti ya ke DNS manajemen. Di sini kita kan tadi udah kita klik start ya. Sekarang kita akan add new record. Nah, domain sama seperti yang sudah kita di sini. Tadi kan ada triple W dan yang pakai bintang aja kita. Berarti kita masukin triple W di sini. Terus TTL jangan lupa disamakan dengan ini. Kita pakai 3600 ya. Samakan saja. Di type-nya kita tadi A. IP-nya oke. Terus yang kedua tadi kita juga ada yang pakai bintang ya. Tipenya yang A, hostname-nya juga sama saja seperti yang tadi. Lalu kita add record. Oke, manage DNS sudah selesai. Pak, kita akan lanjutkan. Sebelum lanjut, mungkin kita akan cek lagi dulu ya untuk manage DNS-nya. Berarti ini udah terbentuk nih domain dan lain-lain juga udah sesuai. Maka kita bakal lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Selanjutnya itu yang tadi kita sudah name server. Seharusnya kalau sekarang sih udah bisa ya gitu. Coba copy lagi, ulang. Ya, ini bisa dihapus aja, lalu change name server.
Oke, kita sudah berhasil. Nah, sebenarnya aku mau ngasih tahu tadi aku udah sempat jeda videonya cukup lama. Uh, Tadi kan aku juga bilang kayak error gitu kalau misalnya waktu ngeganti nama server. Ternyata alasannya karena waktu hasil kopian ini tuh ada titik di belakangnya. Nah, itu ternyata tuh kayak nggak bisa dan bikin error. Jadi pas di paste itu pastikan setelah komnya tidak ada titik gitu ya. Oke, di sini sudah change successfully. Di sini kita bakal coba uh, di waktu sudah kita pasangin domain apakah bisa dipakai ya kan. Yang 8069 jangan lupa. Oke, di sini terlihat kalau misalnya UDU-nya juga sudah terbuka dan kita disuruh nge-set database gitu-gitu. Oke, sekian tutorial mengenai set dari VPS dan domain. Semoga bisa membantu teman-teman. Sampai jumpa.